Annyeonghaseyo, bertemu lagi di channel Korean Rooftop. Pada video kali ini saya akan membahas recap dari drama Korea True Beauty episode ke-11. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share agar channel ini terus berkembang. Oke, mari kita mulai. Setelah di episode sebelumnya, yaitu episode ke-10, Suho mengetahui fakta bahwa ayahnya yang menyebarkan rumor tentang Seon hingga Soyeon bunuh diri. Kemudian Suho dan Sojun tertabrak sebuah mobil. Di episode ke-11, cerita dimulai dengan flashback kenangan Suho bersama dengan Seon dan Sojun dari mulai mereka membeli gelang persahabatan, merayakan debut Seon, dan mendengarkan Sojun bernyanyi. Kemudian setelah rumor bahwa Seon melakukan bully menyebar, dia berusaha menghubungi Suho. Tapi karena Suho sendiri sedang memikirkan gosip ayahnya hingga dia mengabaikan Seon yang waktu itu sangat membutuhkan Suho. Kemudian adegan berpindah di mana Jukyung akhirnya memberitahu Suchin bahwa dia berpacaran dengan Suho. Dan kenapa selama ini dia merahasiakannya dari Suchin. Reaksi Suchin awalnya dia marah dengan Jukyung, tapi akhirnya dia bisa merelakan hal itu. Tapi ketika mereka berdua berpelukan, seperti ada yang aneh dengan tatapan dari Suchin. Ketika Jukyung sudah di rumah, dia mencoba menghubungi Suho, tetapi ponselnya mati. Dan dia pikir Suho masih marah padanya. Ketika Jukyung sedang ngobrol dengan Haekyung, yaitu kakaknya, tiba-tiba Haekyung bilang bahwa Suho mengalami kecelakaan. Jukyung sangat shock dan langsung lari menuju rumah sakit. Ternyata rumor yang menyebar tentang Seon sama sekali bukan ide dari ayahnya, melainkan dari asistennya. Ketika Jukyung sampai di ruang rawat Suho tanpa memakai make up, dia salah menangisi orang. Ternyata bukan Suho melainkan Sojun. Untungnya, Sojun belum sempat melihat wajah asli dari Jukyung karena Suho terlebih dahulu menyadari hal itu. Suho langsung memanggil Jukyung sebagai kakaknya. Sojun yang ada di samping ranjang Suho mendengar Jukyung dan Suho mengobrol merasa curiga. Sojun yang mengkhawatirkan keadaan Suho mencari dia. Ternyata Suho sedang bermesraan dengan Jukyung. Di sana, Jukyung dan Suho saling meminta maaf satu sama lain karena kesalahpahaman sebelumnya. Suho masih mengira bahwa rumor tentang Seon adalah ide dari ayahnya. Ketika pagi hari ayahnya hendak berbicara padanya, dia masih menghindari ayahnya. Di sekolah, Jukyung menceritakan tentang kecelakaan Suho dan Sojun kepada Sojin. Dan Sojin marah karena Jukyung baru memberitahunya sekarang. Teman satu sekolah Jukyung di SMA sebelumnya ternyata pindah ke SMA Saebum. Sojin yang saat itu ada di ruang guru mendengar hal tersebut. Dan terlihat dari ekspresinya sepertinya dia akan berbuat hal yang nantinya akan membuat Jukyung menderita. Setelah pulang sekolah, ternyata murid yang membuli Jukyung ada di depan sekolah Saebum. Dia bertanya tentang Sojun dan mereka bertiga melihat Ju Hyemin yang adalah teman satu sekolah Jukyung yang pindah ke SMA Saebum. Ternyata sebelum dia pindah, dia melaporkan mereka bertiga sebagai pembuli dan mereka diskors karena hal tersebut. Mereka menyuruh Hyemin untuk memata-matai Jukyung yang mereka kira adalah pacar dari Sojun. Sepertinya salah satu dari mereka menyukai Sojun. Sujin datang menjenguk Suho. Sujin terlihat marah ketika Sojun menanyakan keberadaan Jukyung. Ternyata sepulang sekolah, Jukyung langsung bekerja di kafe, di mana Pak Guruhan dan kakaknya sedang berkencan. Pak Guruhan yang menyadari keberadaan Jukyung langsung membenamkan wajahnya di kue dan langsung keluar agar tidak ketahuan. Di sana kakaknya heran kenapa bukannya dia belajar malah bekerja paruh waktu. Ketika selesai bekerja paruh waktu, dia menemui Suho. Dan ketika akan masuk ke ruangan, dia melihat Suho dan Sojun sedang ada di atas ranjang dengan baju Sojun yang terlepas setengah. Setelah itu, Sojun yang merasa canggung meninggalkan mereka berdua di dalam ruangan. Ketika hendak mengambil komik, rambut Jukyung tersangkut di kancing baju Suho. Adik dari Jukyung yang saat itu sedang mengantarkan makanan untuk Suho melihat hal tersebut dan mengira kakaknya sedang berciuman dengan Suho.
Dan pada saat itu juga mereka mendengar suara gengnya Sojun hendak menjenguk Sojun. Akhirnya, agar tidak ketahuan, Jukyung bersembunyi di dalam selimut Suho. Di lorong rumah sakit, Hwikyung, adik dari Jukyung, melihat Gowon dan akhirnya dia tahu bahwa Gowon bukan pacar dari Sojun, melainkan adiknya. Sojun begitu terkejut ketika dia masuk ke dalam kamar, sudah ada banyak orang di dalam sana. Di sisi lain, Suho merasa khawatir ketahuan oleh teman-temannya, mengkode Sojun agar menyuruh gengnya untuk pergi dari ruangan itu. Akhirnya, Jukyung pun terbebas dan bisa keluar. Di luar, dia berpapasan dengan Sojun. Sojun masih berpikir bahwa Sujin yang menjadi alasan kenapa Jukyung masih backstreet dari teman-temannya. Pagi harinya, ketika Hwikyung mengantar Jukyung sekolah, dia membahas tentang cita-cita dan kerja paruh waktu dari Jukyung. Dia meminta kakaknya untuk tidak menceritakan itu kepada ibunya sebelum dia mendapat nilai bagus. Di sekolah, Hyemin berusaha memata-matai Jukyung. Ketika dia sedang memotret Jukyung, tiba-tiba Sujin memergokinya dan ada tatapan marah dari Sujin ketika dia melihat Jukyung. Di rumah sakit, Sojun yang tidak bisa menggunakan tangannya meminta disuapi oleh Suho, dan Suho yang kakinya belum pulih dibantu Sojun untuk naik ke kursi roda. Karena kejadian ini membuat hubungan mereka menjadi dekat lagi. Di rumah sakit, Sojun dan Jukyung melihat pertengkaran antara Suho dan ayahnya. Ayah Suho menjelaskan bahwa bukan dia yang menyebarkan rumor tentang Seon, tapi Suho berpikir bahwa ayahnya hanya melimpahkan kesalahan pada asistennya. Dan selama ini dia mengira bahwa Suyeon bunuh diri karena waktu itu dia tidak mengangkat telepon dari Seon. Ayahnya takut dengan berita gosip tentang ayahnya tersebut akan membuat Suho tambah menjauhi ayahnya. Tapi ternyata Suho memang sudah membenci ayahnya sejak dahulu, karena pada waktu kematian ibunya, dia melihat ayahnya sedang di kamar bersama wanita lain. Suho yang berapi-api menceritakan hal itu hingga terkena serangan panik. Sojun akhirnya memberitahu ayah Suho bahwa Leo adalah Suho. Jukyung menemani Suho di rumah sakit setelah kejadian sebelumnya. Sojun yang melihat hal tersebut sepertinya menyadari bahwa Jukyung memang sangat menyukai Suho. Sojun sepertinya menyesal terhadap sikap selama ini kepada Suho, walaupun dia masih sedikit gengsi untuk mengakui hal itu di depan Suho. Sojun bertanya kepada Suho kenapa selama ini Suho tidak pernah menceritakan apapun kepada Sojun tentang Seon. Suho pikir walaupun dia berkata jujur, tetap tidak bisa mengembalikan Seon. Berita tentang ayahnya Suho yang mengundurkan diri dari perusahaannya telah menyebar. Sujin pun yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas hendak menemui Suho. Jukyung pun menemui Suho di rumah sakit untuk menghiburnya. Tidak disangka ketika mereka sedang berciuman, Sujin melihat hal tersebut dan dari tatapan Sujin terlihat dia sangat marah pada mereka. Oke, itulah recap dari episode ke-11 drama True Beauty. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih.